Selesai maghrib berjamaah dan ceramah dari sang mudir, para santri pergi ke haloka masing-masing. Mereka menemui guru, kakak kelas, dan ustadz-ustadz mereka untuk mengaji. Ada yang ikut kelas Qori, ada juga yang ikut pengajian biasa. Roy juga sudah memiliki murid halakoh sekarang. Bocah-bocah santri yang diajarnya semua sudah lancar membaca kitabnya. Ia hanya cukup membimbingnya. Ia melihat ustadz-ustadz lain juga sibuk dengan halakah pengajiannya. Saat mengajar di salah satu balai pesantren, Roy bisa melihat Ustaz Aini sedang mengajar halakah para santriwatinya. Sebagai ustaz senior yang mengajarkan santri yang senior pula di depan kantor di ayah itu. Ia berdiri mengajar sambil menerangkan tata cara melaksanakan rawatib di tempat itu. Ia sungguh terlihat sangat wanita. Memakai pakaian serba hitam itu terlihat cantik di mata Roy. Ketika sedang asik-asiknya memperhatikan Aini sedang mengajar, Boim memanggilnya. Ia menyuruh Roy untuk datang menghampiri ke samping balai itu sambil bilang, "Kalian teruskan ngajinya. Ustadz mau ngobrol dulu sebentar sama Ustadz Royhan." "Iya, Stad," jawab santrinya. "Ada apa, Tat? Ini ada undangan reuni di Jakarta dari alumni angkatan A, B, dan C. Antum bukannya angkatan itu?" Roy melihat sebentar undangan itu. Memang itu adalah nama angkatannya. "Iya sih, Tat. Tapi aku kan nggak sampai lulus." "Nggak masalah, yang penting antum pernah sekolah di sini angkatan itu. Antum otomatis termasuk angkatan itu. Antum harus datang." "Kapan, Stad?" "Seminggu dari sekarang. Antum bukannya mau pulang kalau Pak Haji Suprapto ke sini?" "Insya Allah, Stad. Antum harus hadir soalnya." Ia mengambil HP-nya dan membuka salah satu aplikasi chat. "Saya sudah ngomong ke anak-anak itu tentang kegiatan antum di sini. Mereka nggak percaya kalau antum mau bangun penginapan di sini. Antum udah bikin bangga angkatan. Mereka mau antum datang." "Ah, Pak Ustadz bisa aja." "Belum apa-apa, Ustadz. Baru juga saya manjat tebingnya tadi," ujar Roy yang ditertawakan oleh ustadznya itu. "Dasar Batman," ujarnya. "Terus satu lagi," ucapnya yang terlihat ragu mengucapnya. "Apa, Ustadz? Kamu ingat Agus, anak yang dulu kamu timpa?" Roy tak percaya mendengarnya. Memang sudah lama ia tak mendengar kabar itu. "Kenapa, Stad, dia?" "Dia yang jadi ketua angkatannya. Dia yang ngadain acara reunian itu dan ngundang antum ke sana." Roy kaget setengah mati mendengar nama Agus itu. Karena walau bagaimanapun, karena kasus dengan Agus lah yang membuat para ustadz menyerah dan mengeluarkannya. Agus lah anak yang dulu ia berantem sampai ia membuat koma tak sadarkan diri. "Dia sekarang di mana, Ustadz? Gimana kabarnya? Sehat?" tanya Roy bertubi-tubi penasaran. Ustadz Boy membuka salah satu profil Agus di aplikasi chat WhatsApp ini. "Nih orangnya, barusan aku chat sama dia," ujar Ustadz Boim. "Katanya sekitar tengah minggu ini ia mau datang untuk mengundang Kiai Basri datang." Roy melihat gambar sepasang pria dan perempuan yang sedang di foto itu. "Oh, Agus," ujar Roy melihat foto itu. Ia tak berubah dari pertama kali ia melihat, namun sekarang sedikit lebih tinggi dari semenjak terakhir ia tampakkan. "Tapi saya nggak enak, Stad, pernah punya sejarah. Justru antum harus ketemu, harus terlihat berdua sambil dilihat Kiai. Aneh yakin Kiai pasti bahagia ngelihatnya. Ngelihat dua anak yang dulu nakal sekarang udah jadi orang." Roy berpikir sejenak. Benar juga ucapan gurunya ini. Ia harus datang untuk menunjukkan itu ke Kiai, karena dipastikan bila diundang, Kiai Basri pasti datang. "Insya Allah, Stad, saya datang," ujar Royhan kembali melihat foto itu. "Ini kayaknya ceweknya nggak asing, Stad. Siapa ya?" Boim tertawa. "Itu Seli Rahma." "What? Agus nikahin lady ini?" pikir Roy. Ya, memang ia kenal dengan Seli Rahma. Tak menyangka ia sangat cantik setelah besar ini. "Ini gimana ceritanya Stad bisa nikah sama Agus? Kok masih muda udah pada nikah? Doyan amat," ujar Roy. Kenapa nggak antum tanya aja langsung ke orangnya? Antum bisa ketemu di sini 3 hari lagi atau ketemu di Jakarta pas reuni." "Saya minta nomornya, Ustadz." "Insya Allah saya datang," ujar Roy. Ustadz Boy memberikan nomor itu dan membiarkan Roy kembali ke halakahnya. "Abi, goreng tape yang Umi siapin buat Pak Kiai itu mana?" "Gak ada di meja makan," ujar Ipa yang memanggil suaminya di tengah rumah sepulang halakah itu. Ia berdiri membuka tutup saji meja makannya. Perasaan sore tadi ia sengaja menggoreng tape yang ia beli sepulang dari kampus itu untuk diberikan ke Ustazah Laila dan Pak Kiai. Junet yang masih memakai kacamata baca itu menghentikan bacaan kitab Minhajul Abidinnya dan bergegas menemui istrinya. "Goreng tapenya ada di kamar ini. Nih, kirain itu buat Abi." "Ih, Abi itu buat Nilailah sama Abah Haji. Punya Abi kan udah Umi simpen di meja tamu," ujar Ipa menunjuk ke meja tamu. Di sana ada piring yang ditutup kertas makanan berisi goreng tape itu. "Abi nggak ngelihat," ujar suaminya. "Ya udah, Umi bawa yang ini aja buat Nilailah," ujar Ustazah yang masih pakai mukena itu. Ketika ia hendak melepaskan mukenanya, Pak Ustadz melarangnya. "Jangan dilepas mukenanya, mau ke ayah kan?" "Iya, emang kenapa pakai mukena aja? Di sana banyak ustadz yang nongkrong." Tar kesemsem lagi ngeliat Umi. "Astagfirullah, ih Abi pikirannya," ujar Ipah melihat suaminya sedikit cemburuan sekarang. Memang sejak kejadian ibu tukar pesan dengan Andi, malam itu ia menjadi lebih pencemburu dari sebelumnya.
Tanpa mau diskusi lebih banyak, Ipah pergi keluar pakai mukena putih itu. Baru saja sampai di depan rumah, Laila ia dipanggil. Mau kemana cantik? Loh, Nyi Laila ada di sini. Anak kira diri. Ah ya, baru aja anak mau ke sana, ujarnya. Baru aja datang ke sini. Abah Haji juga ke sini. Ipah masuk ke dalam, tak menyangka di dalam banyak tamu dari kampung sebelah sedang bersilaturahmi meminta air zam-zam ke Kiai menyambutnya pulang haji. Yang awalnya suami mewanti-wanti istrinya memakai mukena agar tak ada yang kesemsem, ternyata ia salah besar. Saat Ipah hadir, hampir semuanya orang yang hadir di tempat itu teralihkan waktunya. Terpana oleh kecantikan Ipah. Sampai-sampai ketika Ipah sudah hilang dari pandangan mereka, mereka bertanya ke Kiai. Ustazahnya masih itu ya Kiai? Kiai Basri tersenyum mendengarnya. Ia bisa melihat lewat ilmu musyakafahnya bahwa hampir semua para yang ada di sini kesemsem dengan guru yang mengajar di pesantren. Sudah punya suami, Kang, sudah punya anak. Mereka semua kaget, tak percaya dengan omongan Kiai. Wanita itu terlihat surgawi. Beruntung suami yang mendapatkannya, andai mereka tahu ia dilamar dengan bantuan saya, ujar Kiai sambil tersenyum. Ipa bukan tak mendengar percakapan mereka. Ia digoda oleh Nyi Laila tentang percakapan mereka itu, namun hanya tersenyum tak menggubrisnya. Gagal sudah usaha suaminya agar ia tak dilirik orang bila memakai mukena ini. Alih-alih menghindar dengan tatapan, malah mengundang tatapan kesemsem. Namun Ipa tak menggubris mereka semua. Ia tahu bahwa pria yang kesemsem dengannya ia tahu itu bila pertama kali bertemu. Namun ia tak pernah membalas rasa kesemsem itu, bersikap cuek sebagaimana ke Andi. Ia hanya balik kesemsem kepada pria yang dianggapnya sepadan, pria yang disebut suaminya dengan sebutan pria sejati. Dengan malu ia berpikir tentang Roy mengingat nasihat pria sejati itu. Suaminya memang benar, pria sejati untuk wanita sejati. Baiklah teman-teman, sebelum kita akhiri video ini, bantu tekan tombol subscribe, lalu like video ini, serta share ke sosial media teman-teman agar saya selalu semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Jika sudah, terima kasih.